Halo Ngapilers, kembali lagi dengan kami di Ngalur Film. Di video kali ini, saya akan membawakan sebuah film Korea yang berjudul Good Sister in Law. Film ini bercerita tentang seorang kakak yang baru saja menikah. Tetapi, nggak tahu kenapa si kakak ipar ini malah suka sama adik iparnya. Waduh, waduh. Nah, bakalan seru kan ceritanya? Ora usah kesuwen, ayo langsung wae mang ceritane. Cekidot. Di awal film, kita disajikan pernikahan sang kakak, sebut saja Inem dan suaminya bernama Paijo, dan adiknya yang bernama Paijo memberi selamat kepadanya. Singkat cerita, Paijem berangkat ke kantornya. Dia adalah seorang psikolog. Di sini dia dan temannya sangat ahli dalam mengobati pasiennya. Paijem adalah seorang ahli hipnotis dalam mengobati pasiennya. Di rumah, Paijem ternyata tinggal bareng bersama kakaknya yang baru menikah. Di sini sikap Paijem kepada Paijo sangat-sangat manja dan menganggap Paijo sebagai kakaknya sendiri. Tetapi Paijo berbeda, dia seperti suka kepada Paijem dan matanya malah melihat gunung kembar Paijem. Waduh, waduh. Pada malam hari, mereka ngobrol-ngobrol sambil menikmati minuman anggur cap orang tua. Karena terlalu banyak minum, akhirnya Paijem teler. Sebagai kakak yang baik, Paijo akhirnya membopong Paijem ke kamarnya. Setelah di kamar, pikiran sange Paijo muncul. Dia malah mau menggrepek-grepek adik iparnya sendiri. Waduh, ora bener Jan. Untungnya, si Inem memanggil suaminya dan akhirnya ketika malam semakin larut, si Inem menggoda suaminya Paijo untuk melakukan cel-cel. Dan setelah itu tidak lama kemudian mereka pun langsung gas tancap bos. Tetapi durasinya sangat singkat, Paijo cepet banget cerot. Karena kurang puas perlakuan Paijo tadi malam, si Inem pergi ke kantor adiknya. Di sana dia bercerita tentang kegiatan cel-celnya tadi malam dan cerita tentang Paijo yang cepet banget cerot dan meminta bantuan adiknya untuk mengobati dia. Setelah itu, Inem dan Paijo menemui Paijo. Dia akan mengobati Paijo. Sontak Paijo bingung. Kemudian terapi pun dimulai. Paijo dihipnotis oleh Paijem. Saat dihipnotis, Paijo bercerita kalau dia selalu memikirkan Paijem. Sontak Paijem kaget dan bingung mendengarnya. Karena ucapan Paijo tadi siang, Paijem kepikiran terus. Dia bingung mau ngapain. Akhirnya dia memutuskan untuk melakukan sesuatu. Dia bergegas menemui Paijo dan mengajaknya ketemuan. Dia bilang ke Paijo bahwa dia sekarang sudah tahu bahwa Paijo selalu memikirkannya, dan dia bilang untuk berhenti memikirkan dia dan fokus kepada kakaknya saja. Singkat cerita, Inem menemui Paijem. Dia bercerita kalau terapinya belum berhasil. Paijo masih letoy, dia masih cepetan trot. Tetapi Paijem hanya bilang sabar ya kak, sabar. Setelah itu Paijem mulai berpikir apakah harus mengobati Paijo dengan cara cel-cel dengan dia. Tetapi temannya Paijem memperingati supaya tidak melakukan hal itu, karena itu bisa merusak hubungan keduanya. Karena sudah bingung dan tidak tahu mau apa lagi, Paijem akhirnya nekat. Dia akan melakukan terapi cel-cel kepada Paijo. Dan akhirnya mereka pun pergi ke suatu tempat untuk melakukan terapinya. Waduh, jangan enak temen ya, terapi kok terapi cel-cel, gurih buket pokoknya lah. Sesampainya di sebuah toilet, mereka berdua masuk
dan mereka pun melakukan cel-cel. Di saat mereka melakukan cel-cel, ada 2 orang cewek yang mengganggu mereka. Setelah mereka melakukan cel-cel, Paijo diperingatkan oleh temannya Paijem karena itu bisa merusak hubungan antara Paijo dan si Inem. Tetapi Paijem malah kepikiran cel-celnya tadi dengan si Paijo. Alhasil dia tidak fokus dalam pekerjaannya. Dia saat mau menterapi pasien-pasiennya malah memberontak dan mau mencel-cel dia. Sontak pasien tersebut diusir oleh temannya Paijem karena dia melakukan tindakan yang tidak senonoh. Beberapa hari berlalu, Paijem dan Paijo terus melakukan terapinya, yaitu seputar cel-cel dan sodok menyodok. Waduh, enak nih dan mantap, lur. Pada saat ulang tahun Paijem, kakaknya bercerita tentang terapi Paijem yang berhasil. Paijo sekarang kuat dan tahan lama, tetapi Paijem malah melamun. Sontak membuat kakaknya menjadi curiga ada sesuatu nih. Tengah malam, Paijem bangun untuk minum. Dia tidak sengaja melihat si Paijo yang habis mandi. Paijem langsung berlari dan memeluk si Paijo. Dan dia bilang cinta pada Paijo langsung dan mereka terus melakukan cel-cel. Si Inem mulai curiga. Dia sebenarnya sudah tahu hubungan antara adiknya dan suaminya Paijo. Dia menangis memikirkan hubungan mereka. Dan akhirnya si Inem pun pergi. Pada pagi hari, Jem menemukan surat yang ditinggalkan kakaknya. Surat itu berisikan foto masa kecil mereka berdua. Dan kakaknya bilang kalau dia sudah tahu hubungan antara Paijem dan Paijo. Sontak Paijem menangis menyesali perbuatannya itu. Dia menyesal telah mengkhianati kakaknya sendiri. Paijem langsung bergegas pergi mencari kakaknya untuk meminta maaf. Dan akhirnya kakaknya pun memaafkannya. Dan mereka pun akhirnya berbaikan. Mereka semua menangis karena bahagia mereka sudah berbaikan. Waduh, kayak gue. Dan setelah itu mereka pergi ke salon dan mendandani Inem. Waduh, ayu banget gila. Pada malam hari, Paijem membawa Paijo pergi ke pesta topeng. Dia bilang ini adalah terapi terakhir dia untuk menyembuhkannya. Saat Paijo masuk ke dalam pesta, dia disamperin oleh wanita yang bermakai topeng. Dan wanita itu mengajak Paijo langsung ke kamar untuk melakukan cel-cel. Waduh, jangan apa cel-cel ya. Setelah itu, wanita membakar topeng. Ternyata wanita itu adalah si Inem, istri Paijo. Dia bilang ini adalah terapi terakhir untuk mengobatinya. Sontak Paijo menangis menyesali perbuatannya. Singkat cerita, mereka sedang makan siang di suatu tempat. Dan mereka sudah baikan, mereka sudah memulai kehidupan seperti biasa. Dan film pun berakhir. Dan itulah semua alur cerita film Good Sister in Law. Semoga para ngapilers suka dengan review film ini. Jangan lupa ya untuk bantu channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih lur, mantap jiwa.